Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Dari buku yang ketiga, bab yang ketiga, yang berjudul Repentance, the Beginning of the Christian Life. Pertobatan sebagai buah iman. Kematian manusia lama dan hidup yang baru. Bab ketiga ini ditulis oleh Johannes Calvin dengan penegasan bahwa iman sejati tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu melahirkan pertobatan. Calvin menolak pemisahan antara iman dan pertobatan, karena seolah-olah keduanya adalah realitas yang terpisah. Padahal pertobatan bukan syarat untuk memperoleh iman, tetapi respon yang niscaya dari iman. Iman yang hidup, di mana iman hadir, di situ pertobatan mulai bekerja. Calvin mendefinisikan pertobatan sebagai perubahan hidup yang sejati dan menyeluruh, yang mengalir dari rasa takut akan Allah dan kasih kepadanya. Pertobatan bukan sekedar penyesalan emosional atau perubahan perilaku lahiriah, tetapi pembaharuan batin yang menyentuh pikiran, kehendak, dan afeksi. Pertobatan merupakan transformasi eksistensial yang diarahkan kepada Allah. Saudara, Calvin menekankan bahwa pertobatan mencakup dua aspek, kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Manusia lama yang dikuasai oleh dosa, kesombongan, dan keinginan diri harus disalibkan setiap hari. Sebaliknya, manusia baru yang dibentuk menurut gambar Kristus harus terus dibangkitkan melalui ketaatan dan pembaruan oleh Roh Kudus. Calvin menolak pandangan bahwa pertobatan hanya terjadi sekali pada awal kehidupan Kristen. Sebaliknya, pertobatan adalah proses seumur hidup. Selama manusia masih hidup dalam daging, dosa terus berjuang melawan Roh Kudus. Karena itu, pertobatan merupakan disiplin rohani yang berkelanjutan, bukan peristiwa sesaat. Saudara, Calvin menegaskan bahwa pertobatan sejati tidak dapat dipisahkan dari pengenalan akan dosa. Manusia, saya dan saudara, tidak akan sungguh bertobat sebelum kita pribadi lepas pribadi menyadari kebobrokan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Hukum Allah berfungsi menyingkapkan dosa, sehingga manusia diarahkan kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber pengampunan dan pembaharuan. Calvin dengan tegas menolak gagasan bahwa pertobatan adalah karya manusia semata. Pertobatan adalah karya Roh Kudus yang memperbaharui hati. Manusia dipanggil untuk bertobat, tetapi kemampuan untuk bertobat berasal dari anugerah Allah. Dengan demikian, pertobatan adalah tindakan manusia yang dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus. Calvin membedakan pertobatan Kristen dari praktek-praktek pertobatan lahiriah yang berfokus pada ritual atau hukuman diri. Calvin juga mengkritik dengan keras praktik pertobatan yang direduksi menjadi tindakan eksternal tanpa perbaharuan hati. Saudara, pertobatan sejati tidak diukur dari beratnya disiplin lahiriah, tetapi dari perubahan orientasi hidup kepada Allah. Calvin juga menegaskan bahwa pertobatan tidak boleh dipahami sebagai usaha untuk membayar dosa. Pengampunan dosa sepenuhnya bersumber dari kasih karunia Allah di dalam Kristus. Pertobatan bukan pelunasan hutang, tetapi respon syukur atas pengampunan yang telah diberikan. Dengan demikian, pertobatan selalu berakar pada Injil, bukan pada rasa bersalah legalistik. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menunjukkan pada bab yang ketiga buku yang ketiga ini bahwa pertobatan sejati menghasilkan kerinduan akan kekudusan.
Orang yang bertobat tidak hanya meninggalkan dosanya, tetapi juga mengejar kebenaran Allah. Hidup Kristen bukan sekedar menjauhi yang jahat, tetapi secara aktif mengejar kehendak Allah. Pertobatan membentuk arah hidup yang baru. Selanjutnya, Calvin menekankan pertobatan itu melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk relasi sosial dan etika publik. Pertobatan tidak hanya bersifat private atau batinia, tetapi terlihat dalam keadilan, kejujuran, dan kasih terhadap sesama. Dengan demikian, pertobatan memiliki dimensi sosial yang nyata. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin juga menggarisbawahi bahwa pertobatan sejati tidak menghasilkan kesempurnaan instan. Orang percaya tetap jatuh dalam dosa tetapi tidak tinggal di dalamnya. Perbedaan orang percaya bukan pada ketiadaan dosa, tetapi ada sikap terhadap dosa, membencinya, mengakuinya, dan terus kembali kepada Allah. Calvin menolak ekstrim keputusasaan dalam pertobatan. Kesadaran akan dosa tidak boleh membawa orang percaya kepada keputusasaan, karena Injil selalu menawarkan pengampunan dan pemulihan. Pertobatan Kristen selalu disertai pengharapan karena Allah berkenan menerima orang berdosa yang kembali kepadanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada buku yang ketiga bab yang ketiga ini, dengan tegas Calvin juga menolak ekstrim kesembronoan rohani. Anugerah tidak boleh dijadikan alasan untuk meremehkan dosa. Pertobatan sejati menumbuhkan keseriusan moral dan disiplin rohani. Kasih karunia justru memperdalam tanggung jawab etis, bukan menguranginya. Calvin menegaskan bahwa pertobatan sejati hanya mungkin dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga membarui hidup. Melalui persekutuan dengan Kristus, orang percaya menerima kuasa untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Tanpa Kristus, pertobatan hanyalah upaya moral yang rapuh. Akhirnya bab 3 ini ditutup dan diberikan penjelasan bahwa pertobatan adalah tanda kehidupan rohani yang sejati. Pertobatan tidak menjadikan seseorang layak di hadapan Allah, tetapi menunjukkan bahwa ia telah dipersatukan dengan Kristus. Kehidupan Kristen adalah perjalanan pertobatan yang terus-menerus menuju keserupaan dengan Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah saya memberikan ringkasan yang singkat, penjelasan yang mendalam dari buku yang ketiga, bab ketiga, Institute of Christian Religion, saya menawarkan 3 implikasi teologis. Pertama, ajaran ini menantang pemahaman iman yang dangkal dan tanpa transformasi. Saya dan saudara dipanggil untuk memberitakan Injil yang menghasilkan pertobatan sejati, bukan sekedar pengakuan iman formal. Implikasi yang kedua, ajaran pertobatan yang Calvin sampaikan dan tuliskan memberikan keseimbangan pastoral yang sehat antara keseriusan terhadap dosa dan penghiburan Injil. Dalam konteks banyaknya rasa bersalah dan luka batin, saya dan saudara perlu menegaskan bahwa pertobatan selalu berjalan bersama pengampunan dan pemulihan. Implikasi yang ketiga, yang terakhir, pemahaman pertobatan sebagai proses seumur hidup menolong saya dan saudara membentuk murid Kristus yang rendah hati dan tekun. Dalam dunia yang menuntut perubahan instan, pertobatan Kristen mengajarkan kesabaran, disiplin, dan ketekunan dalam pembaruan hidup yang terus diarahkan kepada Allah. Demikianlah pembahasan kita dari bab yang ketiga, buku yang ketiga. Ikuti terus penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube ini. Apabila saudara mendapatkan berkat, silakan untuk meneruskannya dan membagikannya. Jangan lupa membaca buku aslinya dan mengerti dengan baik, lalu kita bersama menerapkannya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus, amin.